Ada dua istilah besar yang sering kita gunakan tapi salah kaprah. Ya. Sering digunakan tapi salah kaprah penempatannya. Penempatannya. Ya. Oke. Nah ini perlu dijelaskan nih biar nggak salah dan nggak kaprah-kaprah gitu kan. Nah ini kemudian tadi nih Pak Tasor pada saat size up awal. Nah size up awal tuh biasanya kan kalau di DKI Jakarta saya nggak tahu kalau yang di daerah nih di daerah-daerah lainnya nih ada istilahnya 65 merah dan. Nah gitu kan. 65 merah, kuning, hijau. Nah itu apa itu maksudnya itu Pak Tasor? Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya. Coba supaya lebih detail lebih ini kita lihat. Nah ini ada dua istilah besar yang sering kita gunakan tapi salah kaprah. Ya. Sering digunakan tapi salah kaprah penempatannya. Penempatannya. Ya. Oke. Nah ini perlu dijelaskan nih biar nggak salah dan nggak kaprah-kaprah gitu kan. Ada istilah status kebakaran, ada istilah status kebakaran, ada istilah situasi kebakaran. Itu adalah hal yang berbeda. Kita mengatakan status begitu sampai di TKP. Situasi merah, salah. Itu adalah status kebakaran. Adalah nih detailnya nih, adalah situasi di mana keadaan lingkungan kejadian kebakaran dengan istilah yang diketahui bersama di lingkungan kita. Memang yang menciptakan adalah dinas kita, tapi boleh dipakai untuk seluruh Indonesia. Ya, artinya bahwa status atau situasi ini sesuai dengan SOP yang sudah ada di DKI Jakarta. Mungkin di tempat lain. Bisa mencontoh, betul, atau bisa menjadikan referensi. Bapak Ibu setelah sampai TKP menyatakan, oh status merah, status kuning, status hijau. Kriterianya merah seperti apa? Ini harus kita sepakati bersama. Nah di sini contoh, yang dikatakan status merah adalah situasi keadaan di mana lingkungan pada kejadian kebakaran mengindikasikan penyalaan api besar. Clue pertama. Api besar. Membahayakan, dua. Membahayakan. Potensi terjadinya perambatan. Adanya kemungkinan perambatan, Pak. Ya, itu namanya statusnya status merah. Jadi ada clue-nya ada 3. Apinya besar, membahayakan, potensi terjadi penjalaran atau perambatan. Itu dikatakan merah. Nah. Oke, berarti kalau tidak ada ketiga komponen tadi, Pak, atau tidak ada api besar atau misalkan gini, hanya apinya besar Pak, tetapi tidak memungkinkan untuk terjadi perambatan. Nah, enggak, bukan merah. Bukan termasuk merah. Ya. Seperti ini, itu bisa dikatakan kuning. Status kuning. Karena apa? Pemahaman dari status kuning adalah di mana keadaan kejadian kebakaran mengindikasikan penyalaan fase api mulai menurun. Smoldering phase. Fase api mulai menurun, tetapi tidak berpotensi terjadi perambatan. Nah, itu. Artinya sudah mulai reda nih, Pak. Sudah mulai reda, tidak berpotensi untuk merambat. Itu dikatakan sebagai status kuning. Dan terakhir adalah status hijau adalah mengindikasikan tidak adanya penyalaan. Jadi nyala udah nggak ada, asap sudah tidak ada, tidak berpotensi untuk menyala kembali. Makanya harus dilakukan overhaul tadi, itulah dikatakan status hijau. Artinya ketika sampai ke TKP pertama kali belum tentu merah dong Pak? Belum tentu merah. Bisa aja kuning ya. Awal tadi menentukan, betul sekali. Makin pinter aja nih. Iya kan bersebelahan sama Pak Tasor. Iya. Kena radiasi Pak. Radiasi ilmu ya. Nah berbeda dengan pemahaman kaitan dengan situasi operasi. Nah situasi dan status. Kalau status tadi yang merah, kuning, hijau. Kalau ini situasi pelaksanaan operasional seperti apa? Ada 4. Situasi operasi pemadaman, kemudian ada situasi kebakaran sudah dapat dilokalisir, kemudian ada situasi pendinginan dan situasi overhaul. Nah ini yang menjadi target SPM kita yang diukur dari mulai pemadaman sampai api dapat dilokalisir. Itu bukan dari awal sampai akhir. Itu yang harus kita pahami. Oleh karena itu di SOP ICF 2 istilah besar itu status kebakaran dan situasi operasi kita detailkan di situ supaya seluruh anggota kita paham kaitan dengan 2 istilah tersebut. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Tasor. Ini karena sering sekali kita dengar nih untuk teman-teman operasional gitu kan. Ini situasinya merah, padahal harusnya statusnya
Merah. Ya, statusnya merah. Oke, baik, terima kasih Pak Tasor atas pencerahannya. Nah, mungkin